lagi di channel YouTube kami Berdua Lebih Baik. Memang berdua lebih baik. Di video kali ini saya ingin menyampaikan tentang istri menarik adalah istri yang mampu mengatasi rasa tersinggung. Apakah Anda pernah tersinggung oleh ucapan suami Anda? Ataukah saudara sering tersinggung oleh tindakan pasangan Anda? Ya, sebelum saudara menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Menjadi sensitif ketika Anda tersinggung, itu adalah hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar ketika Anda sebagai istri mudah tersinggung, gampang tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Setiap gerak-gerik kita memberikan kesan kepada orang lain. Demikian juga ketika pasangan saudara bertindak atau bersikap yang tidak seperti saudara inginkan, saudara menjadi tersinggung. Saya pernah didatangi oleh sepasang suami istri yang merasa tersinggung oleh sikap saya. Ketika pulang ibadah, bersalaman, dan saya tidak seperti biasanya. Karena Yolanda yang sebenarnya adalah Yolanda yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan keceriaan, mudah bergaul, bisa menyapa orang dengan mudahnya, dan ketika itu saya tidak penuh kehangatan, saya tidak tersenyum. Sekali terjadi, dua kali terjadi, lalu si istri berkata, sepertinya Pastor Yolanda gak suka dengan kita. Dan saya sangat bangga karena suami istri ini akhirnya datang menjumpai saya di kantor gereja, masuk di ruang konseling, dan seperti keadaan saya menyambut mereka dengan ramah, menyapa mereka dengan baik, dengan ceria, dengan sukacita. Dan waktu saya meninggalkan mereka untuk mengambilkan minum aqua, si suaminya berkata, tuh kan, Pastor Yolanda itu nggak marah dengan kita. Pastor Yolanda itu bukannya nggak suka dengan kita. Singkat cerita, kedatangan mereka untuk menjumpai saya karena mereka merasa tersinggung. Mengapa tersinggung? Karena yang pertama, kurang pengertian. Kurang mengerti akan tindakan seseorang. Yang kedua, karena merasa tidak dihargai. Memang kebutuhan dasar manusia itu adalah dihargai. Semua manusia, semua orang, semua suami, semua istri suka untuk dihargai. Dan ketika seseorang tidak dihargai, maka dia menjadi tersinggung. Lalu, bagaimana cara menghadapi? Ada 4 P. P yang pertama adalah pahamilah karakter pasangan Anda. Apalagi bagi pasangan muda yang baru menikah sebulan, setahun, 2 tahun, pahamilah karakter pasangan Anda. Kolerika yang sukanya kerja, atau sanguinkah yang rame, ketawa ketiwi, mengumbar senyum, dan ngomong ngelor ngidul? Atau apakah pasangan Anda seorang yang melankolis, seorang yang melo, apa-apa dipikirin, ada sesuatu kejadian dipikirin, direnungkan, ya, karena introvert. Cara yang pertama untuk kita bisa mengatasi
rasa tersinggung adalah dengan memahami karakter pasangan Anda. Sangat tidak fair ketika saudara berkata, ketika saudara sudah menikah puluhan tahun, 20 tahun, seperti saya 28 tahun. Sangat tidak fair ketika kita berkata, aku enggak kenal kamu. Aku belum mengenal kamu dengan sesungguhnya. Ya, memang ada orang-orang tertentu yang sulit untuk memahami pasangan mereka. Tetapi cara yang pertama ini adalah cara yang jitu untuk kita bisa mengatasi rasa tersinggung yang kita alami. Yang kedua, P yang kedua adalah positive thinking. Berpikirlah positif. Mungkin suami sedang di dalam keadaan yang kalut. Mungkin suami sedang dalam keadaan yang capek. Mungkin suami sedang mengalami kegagalan di kantor, target yang belum tercapai, mimpi-mimpinya yang belum tergapai. Cara yang kedua adalah berpikirlah positif. Jangan langsung menghakimi, jangan langsung mengambil kesimpulan, tetapi berpikirlah positif. Yang ketiga, P yang ketiga adalah pandanglah secara objektif. Jangan memandang secara subjektif. Pandanglah dari sudut cara orang lain memandang. Dengan saudara bisa membuat pertimbangan-pertimbangan, melihat keadaan fisik dari suami. Apakah lelah, capek, sakit, ataukah sesuatu yang lain. Yang kedua, saudara bisa melihat atau merasakan secara psikis. Lihat secara psikis. Apakah suami sedang ada dalam tekanan-tekanan, sedang ada dalam persoalan yang berat, sedang tergoncang jiwanya? Ataukah mungkin saudara melihat ke dalam diri saudara? Apakah saudara ini, keadaan saudara ini dalam keadaan yang baik atau lagi tidak baik? Jadi melihat dari cara orang memandang atau memandang secara objektif. Dan yang keempat, P yang keempat adalah panjang sabar. Mungkin engkau istri sudah berkata, Pastor, saya udah sabar banget. Bertahun-tahun saya tetap menjadi pribadi yang sabar. Bagus. Tetapi sabar itu harus panjang, ya, panjang seperti Kristus terhadap kita. Berapa kali kita melakukan kesalahan? Berapa kali kita menyakitkan hatinya? Berkali-kali, berulang kali, dan berulang kali. Tetapi Yesus berkata, aku tetap menerima siapapun yang datang kepadaku. Tidak pernah Kristus menolak kita. Hatinya tetap sabar. Seperti itulah kita menjadi pribadi yang pandang sabar. Ada quotes yang berkata, jika kamu ketemu dengan orang yang baik, teladanilah dia. Tapi jika kamu bertemu dengan orang yang jahat, periksalah diri Anda. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 14 sampai 21 berkata, sehati sepikirlah seorang terhadap yang lain. Janganlah berpikir terlalu tinggi, namun jadilah sama dengan mereka yang sederhana. Janganlah menganggap diri bijak menurut ukuranmu sendiri. Janganlah membalas kepada siapapun kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik di hadapan semua orang. Sedapat mungkin jika hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Saudara yang terkasih,
Janganlah kamu menuntut balas, berilah tempat bagi murka Elohim, sebab telah tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan membalas, demikian Tuhan berfirman. Oleh karena itu, jika musuhmu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Sebab dengan melakukan hal itu, kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah biarkan kejahatan mengalahkanmu, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah prinsip-prinsip istri yang menarik. Biarlah sharing saya kali ini boleh memberkati semua istri, semua wanita untuk menjadi pribadi yang menarik. Istri menarik, wanita yang menarik, sehingga suaminya berkata, ada begitu banyak wanita di dunia ini, tetapi engkau melebihi semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.